Tablet nanopartikel merupakan salah satu inovasi dalam bidang farmasi yang memanfaatkan perkembangan nanoteknologi untuk meningkatkan efektivitas obat. Teknologi ini berfokus pada peningkatan bioavailabilitas dan stabilitas obat sehingga jumlah obat yang dapat diserap tubuh menjadi lebih optimal. Nanopartikel adalah partikel dengan ukuran sangat kecil, yaitu berkisar antara 1 hingga 1000 nanometer. Ukuran yang sangat kecil ini menyebabkan luas permukaan partikel menjadi sangat besar sehingga obat lebih mudah larut dalam cairan tubuh. Dengan meningkatnya kelarutan, maka proses disolusi obat menjadi lebih cepat dan pada akhirnya meningkatkan efektivitas terapi. Terdapat beberapa jenis nanopartikel yang digunakan dalam formulasi obat, yaitu nanokristal yang merupakan partikel obat murni tanpa bahan pembawa yang efektif untuk meningkatkan kelarutan obat yang sukar larut. Kemudian ada solid lipid nanoparticles atau yang disingkat dengan SLN, adalah sistem pembawa berbasis lipid padat yang memiliki stabilitas baik serta mampu mengontrol pelepasan obat. Selain itu, terdapat juga polymeric nanoparticles yang menggunakan polimer biodegradable seperti PLGA atau kitosan yang memungkinkan penghantaran obat secara tertarget serta pelepasan obat yang terkontrol. Dalam penggunaannya, banyak obat menghadapi tantangan bioavailabilitas seperti kelarutan yang rendah, permeabilitas yang terbatas, degradasi di saluran cerna, serta metabolisme awal di hati atau first pass metabolisme. Masalah-masalah ini menyebabkan jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik menjadi berkurang sehingga efektivitasnya menurun. Nah, nanopartikel mampu mengatasi berbagai tantangan tersebut melalui beberapa mekanisme, yaitu ukuran partikelnya yang sangat kecil sehingga meningkatkan luas permukaan dan mempercepat disolusi obat. Selain itu, nanopartikel dapat meningkatkan permeabilitas dengan cara menembus mukus dan masuk ke dalam sel melalui proses endositosis. Nanopartikel juga dapat melindungi obat dari degradasi dengan membungkus zat aktif dalam matriks polimer atau lipid, dan beberapa sistem bahkan mampu menghindari first pass metabolisme dengan menyerap pelepasan sistem limfatik serta memungkinkan penghantaran obat secara spesifik ke jaringan target. Sebelum diformulasikan menjadi tablet, terdapat beberapa parameter preformulasi yang harus diperhatikan, seperti ukuran partikel yang harus kurang dari 1 mikrometer, distribusi ukuran partikel yang seragam, luas permukaan yang tinggi, serta kompatibilitas antara obat dan eksipien. Parameter-parameter ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan efektivitas sistem nanopartikel. Nanopartikel biasanya berada dalam bentuk nanosuspensi, yaitu larutan cair dengan partikel berukuran sangat kecil. Namun, nanosuspensi bersifat metastabil, artinya mudah berubah secara fisik. Beberapa masalah yang sering terjadi antara lain yaitu yang pertama, agregasi di mana partikel saling bergabung menjadi lebih besar. Yang kedua, aglomerasi, partikel mengumpal menjadi massa kasar. Dan yang terakhir, Oswald ripening, yaitu partikel kecil larut dan mengendap di partikel yang lebih besar. Penyebab sederhananya yaitu ukuran partikel yang sangat kecil sehingga menyebabkan energi permukaan tinggi dan membuat partikel cenderung tidak stabil serta mudah berinteraksi satu sama lain. Konsep dasar daripada tanisasi yaitu proses penting untuk meningkatkan stabilitas nanopartikel. Tujuannya adalah meningkatkan stabilitas fisik dan kimia nanopartikel, menurunkan mobilitas partikel sehingga mencegah agregasi, mempertahankan ukuran nano saat diredistriksi kembali ke cairan, dan memungkinkan nanopartikel diproses menjadi tablet atau bentuk padat lain. Dengan padatanisasi, nanopartikel bisa lebih stabil dan siap untuk formulasi lebih lanjut. Terdapat beberapa metode padatanisasi, yaitu yang pertama spray drying. Spray drying merupakan metode pengeringan cepat dalam satu tahap dengan cara mengubah nanosuspensi menjadi droplet kecil. Kemudian mengeringkannya menggunakan udara panas hingga terbentuk serbuk. Proses dimulai dari atomisasi, yaitu pemecahan cairan menjadi droplet mikro menggunakan energi tinggi. Semakin besar energi yang digunakan, maka ukuran droplet semakin kecil, sehingga proses penguapan menjadi lebih cepat dan mencegah kristalisasi. Hal ini menghasilkan sistem amorf yang lebih mudah larut. Selanjutnya terjadi tahap kontak antara droplet dan udara panas, di mana berlangsung dua proses sekaligus, yaitu transfer panas dan evaporasi pelarut. Tipe aliran udara dapat berupa co-current
yang lebih aman untuk bahan sensitif panas, counter current yang lebih efisien namun berisiko menyebabkan degradasi, serta mixed flow yang merupakan kombinasi keduanya. Tahap berikutnya adalah evaporasi yang terdiri dari dua fase, yaitu constant rate period di mana pelarut menguap cepat dari permukaan, dan falling rate period di mana pelarut dari bagian dalam berdifusi keluar. Kemudian terjadi pembentukan partikel yang dapat menghasilkan partikel berongga, padat, atau kolaps. Kecepatan pengeringan sangat memengaruhi struktur partikel, di mana pengeringan cepat menghasilkan bentuk amorf yang lebih mudah larut, sedangkan pengeringan lambat menghasilkan bentuk kristalin yang lebih stabil. Tahap akhir adalah pemisahan partikel dari udara, sehingga diperoleh serbuk dengan bentuk sferis, porositas tinggi, dan sifat alir yang baik. Metode ini memiliki kelebihan yaitu prosesnya cepat, efisien, dan mampu meningkatkan kelarutan. Namun kekurangannya adalah yield tergantung skala dan sulit menghasilkan ukuran partikel sangat kecil tanpa alat khusus. Metode yang kedua yaitu freeze drying atau lyofilisasi. Freeze drying adalah metode pengeringan dengan cara membukukan sampel dan menghilangkan air melalui proses sublimasi, yaitu perubahan langsung dari fase padat ke uap tanpa melalui fase cair. Keunggulan utama metode ini adalah mampu mempertahankan struktur nanopartikel sehingga sangat cocok untuk bahan yang sensitif terhadap panas. Tahap pertama dari metode ini adalah pre-freezing, di mana sampel dibekukan hingga terbentuk kristal es. Kecepatan pembekuan sangat menentukan ukuran kristal es dan struktur pori yang akan terbentuk. Tahap kedua adalah primary drying, yaitu proses sublimasi es di bawah kondisi vakum. Pada tahap ini sekitar 90% air dihilangkan dan terbentuk struktur berpori yang disebut cake. Tahap terakhir adalah secondary drying, yaitu penghilangan sisa air yang masih terikat. Hasilnya adalah produk dengan kadar air sangat rendah sehingga memiliki stabilitas yang tinggi. Keberhasilan metode ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penggunaan bioprotektan, misalnya trehalose dan sukrosa yang berfungsi melindungi struktur nanopartikel, kecepatan pembekuan yang menentukan ukuran pori, serta parameter proses seperti suhu dan tekanan. Kelebihan dari metode freeze drying ini adalah mampu menjaga struktur nanopartikel, cocok untuk bahan sensitif, dan memberikan stabilitas tinggi. Namun metode ini memiliki kekurangan yaitu biaya yang mahal, waktu proses yang lama, serta memerlukan optimasi yang kompleks. Metode yang ketiga yaitu Hot Melt Extrusion atau HME. Hot Melt Extrusion adalah teknologi yang mencampur obat dengan polimer pada suhu tinggi tanpa menggunakan pelarut sehingga menghasilkan dispersi padat. Dalam metode ini, obat terdispersi dalam matriks polimer dalam bentuk amorf sehingga dapat meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas. Proses dimulai dari tahap feeding, yaitu memasukkan bahan ke dalam hopper, kemudian bahan didorong dalam barrel pada tahap conveying. Selanjutnya terjadi melting, yaitu pelelehan bahan akibat suhu tinggi. Setelah itu dilakukan mixing dan kneading untuk menghasilkan campuran yang homogen. Tahap berikutnya adalah degassing untuk menghilangkan udara yang terperangkap. Campuran kemudian dibentuk melalui die pada tahap extrusion, dilanjutkan dengan cooling atau memadatkan struktur, dan terakhir dilakukan milling untuk menghasilkan serbuk atau pelet. Kelebihan dari metode ini adalah tidak menggunakan pelarut, prosesnya continuous sehingga cocok untuk skala industri, dan mampu meningkatkan bioavailabilitas obat. Namun kekurangannya adalah tidak cocok untuk obat yang sensitif terhadap panas, berisiko mengalami degradasi, serta membutuhkan peralatan yang sangat mahal. Dalam formulasi tablet nanopartikel, excipient memiliki peran yang sangat penting. Carrier matrix berfungsi sebagai media pembawa dan pelindung zat aktif. Disintegran membantu tablet hancur saat kontak dengan cairan tubuh. Binder memberikan kekuatan mekanik pada tablet. Stabilizer mencegah agregasi partikel. Cryoprotektan melindungi nanopartikel selama proses freeze drying, dan wetting aging meningkatkan kemampuan pembasahan sehingga mempercepat disolusi obat. Proses pembuatan tablet nanopartikel dapat dilakukan dengan metode direct compression, yaitu pengempaan langsung tanpa granulasi, atau dengan metode adsorpsi pada carrier, yaitu menempelkan nanopartikel pada partikel yang lebih besar untuk memperbaiki sifat alir dan kompresibilitas.
Namun dalam proses ini terdapat tantangan berupa tekanan kompresi yang tinggi yang dapat menyebabkan agregasi dan perubahan struktur nanopartikel sehingga memengaruhi efektivitas obat. Evaluasi tablet nanopartikel merupakan tahap penting untuk memastikan bahwa sediaan yang dihasilkan memiliki kualitas, keamanan, dan efektivitas yang baik. Evaluasi ini mencakup uji fisik, uji kimia, uji disolusi, serta uji stabilitas selama penyimpanan. Uji pertama adalah evaluasi fisik tablet yang bertujuan untuk menilai kualitas tablet secara mekanik dan keseragaman dosis. Salah satu parameter yang diuji adalah keseragaman bobot, yaitu dengan menimbang sekitar 20 tablet secara individual, kemudian menghitung rata-rata bobot dan penyimpangannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tablet mengandung jumlah obat yang relatif sama. Penyimpangan bobot yang terlalu besar dapat menyebabkan variasi dosis yang berdampak pada efektivitas terapi. Selain itu, dilakukan juga uji keseragaman kadar atau content uniformity. Pada uji ini, sekitar 10 tablet dianalisis kandungan zat aktifnya menggunakan metode seperti spektrofotometri UV atau HPLC. Hasilnya dinyatakan dalam nilai acceptance value atau AV yang harus memenuhi batas tertentu, biasanya tidak lebih dari 15. Uji ini sangat penting karena memastikan bahwa setiap tablet benar-benar mengandung dosis obat yang sesuai, tidak hanya berdasarkan bobotnya. Parameter fisik lainnya adalah kekerasan tablet. Uji ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan mekanik tablet agar tidak mudah pecah selama proses pengemasan, distribusi, dan penyimpanan. Tablet yang terlalu keras dapat memperlambat disintegrasi, sedangkan tablet yang terlalu rapuh dapat mudah hancur sebelum digunakan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan kekerasan yang optimal. Selanjutnya adalah uji kerapuhan atau friability. Uji ini dilakukan dengan cara memutar sejumlah tablet dalam alat friabilator selama waktu tertentu, kemudian mengukur kehilangan bobotnya. Kehilangan bobot yang baik biasanya kurang dari 1%. Uji ini menggambarkan ketahanan tablet terhadap gesekan selama transportasi. Selain uji fisik, dilakukan juga karakterisasi nanopartikel untuk memastikan bahwa sistem nanopartikel tetap stabil setelah diformulasikan menjadi tablet. Salah satu metode yang digunakan adalah Dynamic Light Scattering atau DLS yang mengukur ukuran partikel dan distribusi dalam medium cair. Jika ukuran partikel tetap kecil dan distribusinya seragam, maka sistem dianggap stabil. Namun jika terjadi peningkatan ukuran partikel, hal ini menunjukkan adanya agregasi. Metode lainnya adalah Scanning Electron Microscope atau SEM yang digunakan untuk melihat bentuk dan permukaan partikel secara langsung. Melalui SEM dapat diamati apakah partikel masih terpisah dengan baik atau sudah mengalami pengumpalan akibat tekanan kompresi selama pembuatan tablet. Uji berikutnya adalah uji disolusi yang merupakan salah satu parameter terpenting dalam tablet nanopartikel. Uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa cepat dan seberapa banyak zat aktif dilepaskan dari tablet ke dalam medium cair yang menyerupai kondisi tubuh. Proses ini sangat penting karena obat harus larut terlebih dahulu sebelum dapat diserap oleh tubuh. Hasil yang baik ditunjukkan dengan laju disolusi yang cepat dan jumlah obat yang dilepaskan tinggi serta konsisten. Jika disolusi lambat, hal ini dapat disebabkan oleh agregasi nanopartikel atau pemilihan eksipien yang kurang tepat. Terakhir adalah uji stabilitas selama penyimpanan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa tablet nanopartikel tetap stabil secara fisik dan kimia dalam jangka waktu tertentu. Uji ini dilakukan pada dua kondisi, yaitu kondisi normal dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 60%, serta kondisi akselerasi yaitu dengan suhu sekitar 40 derajat Celcius dan kelembapannya 75%. Selama penyimpanan diamati apakah terjadi perubahan ukuran partikel, degradasi zat aktif, atau perubahan profil disolusi. Tablet dikatakan stabil jika ukuran partikel tetap, kadar zat aktif berada dalam rentang 90-110%, dan profil disolusi tidak berubah secara signifikan. Evaluasi stabilitas sangat penting pada nanopartikel karena sistem ini memiliki luas permukaan yang besar dan energi permukaannya tinggi, sehingga lebih rentan mengalami agregasi dan perubahan struktur dibandingkan sediaan konvensional. Oleh karena itu, pengujian yang menyeluruh diperlukan untuk menjamin bahwa kualitas dan efektivitas obat tetap terjaga hingga masa singkat.